Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sampai dengan ayat yang berbunyi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi berbagai penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Oleh para ulama tafsir disebutkan Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz, di atas langit yang ketujuh, hendaknya di atas lagi, diturunkan ke langit pertama. Langit pertama itu ada tempat ngarannya Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan ke situ sebijian sekaligus mulai awal sampai akhir. Nah, dari langit pertama itu turun kepada Nabi kita bertahap sesuai keadaan yang menuntutnya. Jadi selama berapa 20 tahun lebih Al-Quran turun sedikit demi sedikit kepada Nabi kita. Jadi maksudnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan. Menurut sebagian pendapat ulama adalah Lailatul Qadar, ada yang mengatakan 17 Ramadan, macam-macam pendapat. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi kita mulai Baitul Izzah itu selama 20 tahun lebih. Ada yang sesurah turunnya kepada Nabi kita, ada yang seayat saja turunnya kepada Nabi kita, tergantung keadaannya. Dan Al-Quran itu bukan Al-Quran yang jadi macam kita sekarang ini, kadang macam itu asalnya Al-Quran. Melalui proses yang panjang sehingga Al-Quran jadi macam kita ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Quran itu masih kadada lagi. Al-Quran masih belum ada. Artinya bukuannya, bagiannya itu kadada Al-Quran. Rasulullah wafat, Quran kadada. Cuma ada seekor sahabat ada yang hafal 2-3 surah. Ada seekor sahabat hafal sesurah. Ada seekor sahabat hafal sekian ayat. Ada yang bertulis di kulit kambing, ada yang bertulis di pelepah kurma. Rasulullah wafat, Al-Quran demikian. Nah, sesudah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar ini berinisiatif, artinya kalau macam ini cara kan Quran ini bisa hilang, sahabat yang hafal mati, siapa lagi? Lalu Abu Bakar menunjuk salah seorang sahabat kalau ada khilaf, namanya Zaid bin Sabit. Nah, mengumpul Al-Quran, dikumpul, dicatat. Ada yang hafal 2 surah, catati. Ada yang hafal sekian surah, dicatat. Jadi sebuku Al-Quran. Jadi sebiji Al-Quran. Itu masih belum baatur lagi. Cuma Al-Quran sudah cukup sebiji. Nah, itu berjalan semasa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar. Begitu Utsman menjadi khalifah, nah lalu pun dihimpunkan lagi Al-Quran, diperbaharui lagi, disusun surahnya. Dulu asal jadi sebiji, ya sudah zaman Abu Bakar Siddiq itu, zaman Utsman hanya disusun surahnya. Nah, menyusun surah ini siapa? Susunan surah yang ada itu ada yang langsung dari Allah Ta'ala melalui Nabi kita, ada yang sebagian merupakan ijtihad para sahabat. Makanya jangan aneh karena kita melihat Quran ada belain susunan surahnya. Misal di Makkah ini surah nomor 5, kita misalnya surah ini kenapa lain di situ? Itu biasa aja. Karena susunan surah itu ada samuan dari Rasulullah. Sebagian dari Rasulullah, sebagian daripada ijtihad para sahabat. Nah, jadi Al-Quran disusun oleh Sayyidina Utsman. Makanya Utsman digelar Jami'ul Quran. Utsman orang yang menghimpunkan Al-Quran. Jadi Utsman menghimpunkan Quran, disusun surah Fatihah pemulaan, Baqarah nomor 2, Ali Imran, itu susunan daripada Sayyidina Utsman. Itu belum bertitik lagi Qurannya, huruf-hurufnya belum bertitik lagi. Ya, ba, nun, kada sing titikan.
Jadi bila ada orang bujur-bujur hafal, kada kamu baca, kada betitik. Ini apa ini? Tak akal ba akan apakah? Berapa ratus tahun kemudian sesudah itu hanyar diperkirakan menitiki Al-Quran dititiki, bila ba titiknya sebiji di bawah, bila ta titiknya 2, nun macam ini titiknya sebiji. Nah, hanyar betitik, belum berbaris lagi. Jadi bila ada orang benahu, kada kamu baca Quran zaman itu. Bila ada orang ahli nahu, sarap banyak kamu baca Quran, mana kada berbaris. Nah, berapa ratus tahun kemudian pulang hanyar Quran dibarisi oleh orang. Hanya sampaikan kita ini, kita tinggal nyamannya aja lagi. Nah, berbaris sudah, betitik apa sudah, dahulu ada macam itu. Nah, itu Al-Quran.